Puji nama Tuhan, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam seri Mari Membaca Alkitab. Dan saat ini kita akan membaca Injil Yohanes pasal yang ke-7. Baik saudara-saudari, sebelum kita memulai membacanya, mari kita terlebih dahulu berdoa. Amin. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Sungguh kami memerlukan Dikau ya Tuhan, memerlukan Dikau sebagai roh hikmat dan wahyu, memerlukan Dikau sebagai roh pemberi hayat itu, oh yang terus memenuhi di dalam roh kami, hingga meluas ke dalam jiwa kami, pikiran, perasaan, dan tekad kami. Oh Tuhan, penuhilah kami dengan diri-Mu sendiri. Oh jenuhilah kami dengan perkataanmu. Susunlah, oh Tuhan, diri kami dengan perkataanmu. Oh Tuhan Yesus, hingga perkataanmu melimpah dan penuh di dalam kami. Tuhan, kami bersandar kepadamu dan kami mengucap syukur dan kami berdoa di dalam namamu. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara-saudari, mari kita bersama-sama membaca Injil Yohanes pasal yang ke-7. Di pasal yang ke-7 ini ada keperluan orang haus, yaitu peleraian hayat. Dan poinnya adalah hayat di bawah tekanan agama. Poin 1, rencana tersembunyi agama dan hari raya agama. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau berkeliling di Yudea, karena di sana para pemuka Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. 2. Penderitaan hayat karena ketidakpercayaan manusia. Lalu kata saudara-saudara Yesus kepadanya, "Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun melakukan sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di depan umum. Jikalau engkau melakukan hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia." Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Poin 3, pembatasan yang diterima hayat di dalam waktu. Lalu jawab Yesus kepada mereka, "Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku. Sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu. Aku tidak pergi ke situ, karena waktuku belum genap." Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Poin 4, penuntutan hayat terhadap kemuliaan Allah. Tetapi sesudah saudara-saudaranya berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan, melainkan diam-diam. Para pemuka Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, "Di manakah dia?" Di antara orang banyak
terdengar banyak bisikan tentang Dia. Ada yang berkata, "Ia orang baik." Tetapi ada pula yang berkata, "Tidak, ia menyesatkan banyak orang banyak." Tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang Dia, karena takut terhadap para pemuka Yahudi. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke Bait Allah lalu mengajar di situ. Para pemuka Yahudi pun merasa heran dan berkata, "Bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar?" Jawab Yesus kepada mereka, "Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Siapa saja yang mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Siapa saja yang berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi siapa saja yang mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku?" Orang banyak itu menjawab, "Engkau kerasukan setan. Siapa yang berusaha membunuh engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Hanya satu perbuatan yang kulakukan, dan kamu semua telah heran. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Jikalau seseorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya hukum Musa jangan dilanggar. Mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seseorang pada hari Sabat. Janganlah menghakimi menurut apa yang tampak, tetapi hakimilah dengan adil." Poin 5. Sumber dan permulaan hayat, Allah Bapa. Kemudian beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah Dia ini yang mau mereka bunuh? Namun lihatlah, Ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa Dialah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tidak tahu, kita tahu dari mana asalnya. Sebaliknya bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, Ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Tetapi di antara orang banyak itu ada banyak yang percaya kepadanya, dan mereka berkata, "Apabila Kristus datang, mungkinkah Ia akan melakukan lebih banyak tanda mujizat daripada yang telah dilakukan oleh Dia ini?" Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai Dia. Dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga Bait Allah untuk menangkapnya. Lalu kata Yesus, "Tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku.
sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Karena itu para pemuka Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, kemanakah ia akan pergi sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia? Apakah ia bermaksud untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan menemukan aku. Dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Poin B. Seruan hayat terhadap orang yang haus. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, siapa saja yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Siapa saja yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Poin C, perpecahan karena tampilnya hayat. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Yang lain berkata, ia ini Mesias. Tetapi yang lain lagi berkata, bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Bukankah kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari desa Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal? Lalu timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuhnya. Kemudian penjaga-penjaga itu kembali kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak membawanya? Jawab penjaga-penjaga itu, belum pernah seorang pun berkata seperti orang itu. Lalu jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, apakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya? Atau seorang di antara orang-orang Farisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, salah seorang dari mereka yang dahulu datang kepadanya, berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dilakukannya? Jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Poin 7. Keperluan orang di bawah perbudakan dosa. Pembebasan hayat. Poin A. Siapa yang tanpa dosa? Lalu mereka pulang ke rumah masing-masing. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita telah selesai membaca Yohanes pasal yang ke-7 ini. Puji Tuhan, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudari berada, dimanapun Anda semua berada, kiranya turun ke atas kita berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang melalui perkataannya memberkati kita sehingga semakin membawa kita untuk dapat semakin mengasihi Dia dan datang kepada Dia. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, saudara-saudari, dan kita bertemu lagi di dalam pembacaan pada pasal yang selanjutnya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.